Halo pemirsa, kembali bersama saya. Berita kali ini mengenai situasi kembali memanas di dunia hiburan sekaligus industri kecantikan tanah air. Nama Richard Lee Snova jadi sorotan setelah upaya pra-peradilannya resmi ditolak. Putusan itu bukan hanya menutup satu babak hukum, tetapi juga membuka babak baru yang jauh lebih serius. Dokter sekaligus figur publik yang dikenal vokal dalam mengulas produk kecantikan ini kembali menjalani persidangan pra-peradilan lanjutan atas permohonannya terhadap Polda Metro Jaya. Sidang tersebut digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, lokasi yang belakangan ini kerap menjadi panggung berbagai perkara besar yang menyita perhatian publik. Namun hasilnya di luar harapan pihak pemohon. Gugatan pra-peradilan yang diajukan untuk menggugurkan status tersangkanya resmi ditolak hakim. Artinya, penetapan status tersangka terhadap Richard Lee dinyatakan sah secara hukum. Setelah kalah dalam gugatan pra-peradilan, Richard Lee harus menghadapi kenyataan bahwa proses hukum terhadapnya terus berjalan. Ia diperiksa sebagai tersangka atas dugaan pelanggaran perlindungan konsumen terkait produk dan layanan kecantikan yang dipromosikan maupun ditinjau olehnya. Dalam pernyataannya kepada awak media, Richard Lee mengatakan dengan tegas, "Saya akan beri keterangan yang benar." Kalimat singkat, namun syarat makna. Ia menegaskan akan bersikap kooperatif dan mengikuti proses hukum yang berjalan. Publik pun terbelah. Sebagian menilai langkah hukum ini adalah bentuk ketegasan aparat dalam melindungi konsumen di tengah maraknya bisnis kecantikan yang kian agresif. Industri ini memang berkembang pesat, dengan jutaan konsumen yang bergantung pada informasi dari figur publik dan dokter yang dianggap kredibel. Namun di sisi lain, tak sedikit yang mempertanyakan duduk perkara sebenarnya. Apakah ini murni persoalan administratif dan regulasi? Ataukah ada dinamika lain di baliknya? Yang jelas, setelah status tersangka ditegaskan, konsekuensi langsung pun berlaku. Richard Lee resmi dicekal dan dilarang bepergian ke luar negeri. Langkah ini dilakukan untuk memastikan proses hukum berjalan tanpa hambatan. Pencekalan ini menjadi sinyal kuat bahwa kasus tersebut dianggap serius. Dalam banyak perkara, pencegahan ke luar negeri biasanya diterapkan untuk menghindari potensi mangkir atau mempersulit proses penyidikan. Kehadiran Richard Lee di pemeriksaan sebagai tersangka pun menjadi momen penting. Ia datang dengan sikap tenang, didampingi kuasa hukum. Kamera media terus menyorot, mikrofon berebut pernyataan. Di era digital seperti sekarang, pengaruh seorang dokter atau influencer bisa berdampak besar terhadap keputusan konsumen. Sekali sebuah produk direkomendasikan, ribuan bahkan jutaan orang bisa langsung percaya dan membeli. Disinilah pentingnya kepatuhan terhadap aturan dan standar perlindungan konsumen. Pihak kepolisian sendiri menegaskan bahwa proses hukum berjalan sesuai prosedur. Penetapan tersangka disebut berdasarkan alat bukti yang cukup. Sementara itu, tim kuasa hukum Richard Lee menyatakan akan tetap menghormati putusan pra-peradilan meski tidak sesuai harapan mereka. Kasus ini menjadi pengingat bahwa industri kecantikan bukan sekadar soal tren dan popularitas. Ada regulasi, ada tanggung jawab, dan ada konsekuensi hukum. Publik tentu menanti fakta yang akan terungkap dalam proses penyidikan selanjutnya. Apakah benar terjadi pelanggaran? Ataukah ada penafsiran berbeda terhadap regulasi yang berlaku? Yang pasti, drama hukum ini belum berakhir. Richard Lee sudah menyatakan komitmennya untuk memberikan keterangan yang benar. Kini bola berada di tangan penyidik untuk menggali fakta-fakta secara menyeluruh dan transparan. Kasus ini juga menjadi sorotan besar karena melibatkan figur dengan pengaruh signifikan di media sosial. Setiap perkembangan kecil saja bisa memicu gelombang opini yang luas. Apapun hasil akhirnya nanti, satu hal yang jelas, proses hukum harus berjalan secara adil dan terbuka, baik bagi tersangka maupun bagi masyarakat yang ingin mendapatkan kepastian. Bagaimana menurut Anda? Apakah ini murni soal penegakan aturan perlindungan konsumen, atau ada sisi lain yang perlu dicermati lebih dalam? Tulis pandangan Anda di kolom komentar dan tetap ikuti perkembangan berita terbaru selanjutnya di channel ini. Sampai jumpa.